Shalom saudara-saudara yang diberikan panggilan yang luar biasa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat dan baik serta ditopang oleh segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Allah Bapa, Tuhan yang agung dan mulia, Allah yang mengasihi semua manusia dengan kasih yang kekal dan tiada bersyarat, kami datang kepadamu malam ini di dalam kerendahan hati dan rasa syukur atas segala kasih karunia yang telah kami terima. Engkau telah menyertai dan menopang kami di sepanjang hari ini dan telah membuat kami bisa melalui hari ini dengan baik. Tetapi saat ini mungkin ada beberapa di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa memohon mujizat kesembuhan terjadi atas setiap orang yang sakit, menyembuhkan dan memulihkan setiap orang. Berkatilah juga dengan kekuatan yang baru menggantikan tubuh yang lemah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mujizat dan jalan keluar untuk setiap orang yang sedang mengalami masalah. Kiranya Engkau selalu menuntun dan menguatkan setiap orang dengan kehadiran-Mu. Ya Bapa, sekarang kami memasuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau mencari kehendak-Mu dalam setiap firman yang kami dengarkan, dan ubahkanlah kami, bentuklah kami seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang saat kita bangun tidur di pagi hari, kita merasakan ketidaknyamanan yang membuat kita tidak mood untuk melakukan apapun, termasuk berdoa dan bersaat teduh. Pada saat kita mula-mula bertobat dan menerima Kristus di dalam hidup kita dipenuhi dengan sukacita atas keselamatan dan segala sesuatu yang kita terima. Ini disebut dengan kasih mula-mula kita kepada Kristus. Kemudian, seiring dengan waktu yang berlalu, kita menjadi biasa-biasa saja dalam perjalanan kita bersama Kristus. Kemudian, kita mulai mempertanyakan, adakah pertumbuhan rohani di dalam hidup kita yang dimulai sejak saat keselamatan kita? Firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Seperti halnya seorang anak kecil yang bertumbuh semakin dewasa, demikian juga kita harus bertumbuh dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Kita harus belajar bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya, ada pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani tidak diukur dengan perasaan-perasaan yang kita alami. Misalnya, apabila kita sedang bersukacita dan merasakan kehadiran Tuhan, maka itu berarti kita sedang mengalami pertumbuhan rohani. Tetapi sebaliknya, apabila kita merasa tertuduh dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maka hal itu berarti kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Kedua perasaan itu bukanlah pengukur pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Saudaraku, mari kita membaca sebuah ayat dalam Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pertumbuhan rohani kita terjadi apabila kita tertanam di bait Tuhan.
Artinya, kita berakar dan terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Tuhanlah yang mengalirkan kehidupannya di dalam kita dan melalui kita, dan kehidupan Tuhan dialirkannya secara terus-menerus tanpa terhenti, seperti halnya sungai air kehidupan yang memancar dari dalam hati kita. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, maka selama kita tetap terhubung kepada Tuhan, maka kita pasti mengalami pertumbuhan rohani meskipun kita tidak menyadarinya atau melihat tanda-tanda yang luar biasa dari pertumbuhan rohani itu. Hidup Tuhan memberikan hidup kepada kita. Apabila kita merasa tertuduh atas dosa-dosa yang kita lakukan, justru hal itu merupakan pertanda adanya pertumbuhan rohani di dalam kita, karena kita bisa merasakan Roh Kudus menegur kita atas dosa-dosa kita. Hal-hal yang dulunya kita sukai, saat ini sudah tidak kita sukai lagi, karena kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kita, sehingga kita tidak menyukai hal-hal yang disukai orang dunia, melainkan kita mencari hal-hal yang rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 2 Korintus 5 ayat 7 tertulis demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apabila kita menggunakan perasaan-perasaan sebagai pengukur pertumbuhan rohani kita, maka kita hidup dengan melihat. Sebaliknya, jika kita mempercayai bahwa kita sedang mengalami pertumbuhan rohani karena kita terhubung dengan Tuhan, maka artinya kita hidup karena percaya. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang memulihkan dan membebaskan kami. Engkau gunung batu keselamatan kami, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami percaya kami sedang mengalami pertumbuhan rohani, di mana Engkau mengubahkan kami sehari lepas sehari, menjadi semakin menyerupai Kristus yang kami sembah. Terima kasih Bapa atas kehidupan Kristus yang mengalir di dalam kami dan melalui kami. Malam ini saat kami tidur, kami memohon perlindungan-Mu dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Luputkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan pencobaan-pencobaan. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru, dan kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami kepadamu, karena kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Kami membawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami berdoa memohon berkat dan perlindungan bagi bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, dan segala macam berkat yang terbaik bagi negeri ini. Berkatilah juga para pemimpin Indonesia, agar mereka bisa memimpin negeri ini di dalam rasa takut akan Engkau dan kejujuran yang tinggi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.